Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor, dan kebetulan saat ini saya merupakan salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar, Kecamatan Balabulang, Kabupaten Tegal. Ya. Kita sempat lagi-lagi diskusi tentang pencalonan kepala desa tanpa modal. Nah, yang dimaksud pencalonan kepala desa tanpa modal itu kita tidak hura-hura, kita tidak melakukan sesuatu yang mubah hanya untuk foya-foya, dalam tanda kutip kita ngumpul-ngumpul yang tidak produktif. Mohon maaf nih ya. Kalau ternyata ketika saya mudik ke Tegal, kemudian ada tamu silaturahmi, atau ketika saya mengundang beberapa orang untuk mengajak diskusi di sebuah tempat ya kan. Kemudian saya itu mengeluarkan kopi, menyiapkan, mohon maaf ya enggak, snack dan lain-lainnya enggak, itu bukan modal, karena itu merupakan ibadah ya enggak, itu bagian dari ibadah, karena diajarkan dalam agama yang saya pegang itu bersikap baik atau memuliakan tamu itu adalah salah satu keutamaan ya enggak. Jadi jangan sampai kita itu dibenturkan atau dicuci otaknya sehingga mindset kita untuk ibadah itu rusak ya enggak. Jadi kalau misalkan ada tamu datang ke rumah kita, kita menyediakan kopi, kalau ada makanan dan lain-lain, itu bukan sebuah modal, tetapi itu adalah sudah menjadi sebuah akidah. Mudah-mudahan itu mendapat pahala, dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal ibadah kita ya enggak, bukan dalam kaitannya berpolitik toh ya enggak. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang mungkin mindsetnya itu, Mas Zayat kalau mau terjun menjadi calon kepala desa kok nggak modal, emangnya kopi itu nggak dibeli pakai uang ya nggak? Mohon maaf ya nggak. Jadi yang namanya kopi itu, kita itu menyambut tamu dengan kopi, nggak usah jadi kepala desa, nggak usah jadi bakal calon kepala desa ya nggak. Jadi kalau temen-temen ketemu saya, main ke rumah saya kebetulan lagi ada, dan insya Allah ya untuk sekedar ngopi ya kita pasti disiapkan lah ya. Jadi nggak perlu kita itu jadi mencampur adukan mindset yang seharusnya baik itu seolah-olah jadi tidak baik gitu kan. Karena tadi sekali lagi ya enggak, jadi untuk berlaku baik kepada tamu itu kita bukan karena dalam kapasitas sebagai bakal calon kepala desa, tetapi kita dalam kapasitas sebagai manusia. Termasuk kita juga harus bisa membentengi, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum pencalonan kepala desa itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi konteksnya jelas bahwa kita terjun di politik dalam proses pencalonan kepala desa itu adalah untuk berkontribusi membawa hal-hal positif ke kampung halaman kita ya enggak, dari mulai budaya perkenalan, budaya komitmen, dan budaya sosialisasi. Mudah-mudahan kita senantiasa diisi dengan hal-hal positif, termasuk mohon maaf ya enggak, saya juga berkali-kali menyampaikan bahwa insya Allah pencalonan kepala desa periode besok itu ya nggak, mudah-mudahan menjadi sejarah baru bahwa kita itu anak-anak muda itu berpolitik, komunikasi politik ya nggak, itu tanpa benturan, tanpa caci maki ya nggak. Kita diskusi terbuka, mengedepankan komitmen, gagasan, visi misi, dan komitmen. Karena menurut saya visi misi saja itu tidak cukup, karena visi dan misi itu bisa dibuat dalam waktu, saya bisa bikin kurang dari 15 menit ya. Tetapi untuk mewujudkan komitmen itu ya enggak, kita harus berpikir panjang ya enggak, karena tidak mungkin dong ketika ada orang mengatakannya enggak, Mas Yayat kalau kamu punya target A B C D ya enggak, terus kamu komitmennya apa kalau tidak tercapai ya enggak, saya akan langsung menjawab ya enggak, oke saya bunuh diri ya enggak, saya akan mengorbankan rumah saya akan menyerahkan harta saya ya enggak. Makanya penting, yang utama itu adalah komitmennya, karena saya bisa memastikan bikin visi dan misi itu hanya 15 menit. Tetapi untuk memastikan komitmennya itu saya butuh berpikir panjang. Termasuk komitmen saya ketika 2 tahun Banjaranyar itu tidak bisa membuktikan efektivitas dari proses transparansi dan kegiatan sosial kepemudaan ya enggak, saya akan mundur ya enggak. Jadi Pilkades besok itu Banjaranyar mudah-mudahan menjadi sejarah baru. Satu,
insya Allah saya juga bakalan menjadi kepala desa termuda di Banjaranyar, ya kan. Kalaupun Allah belum mengizinkan, minimal saya jadi bakal calon kepala desa termuda sepanjang sejarah, ya enggak. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi apa ya, momentum keberanian anak-anak muda untuk berkiprah, ya enggak. Bahwa berpolitik itu tidak harus mahal, ya enggak. Tetapi berpolitik itu nomor satunya adalah berani dan memiliki visi, misi, gagasan, dan komitmen, itu yang paling penting, ya enggak. Jadi nih buat teman-teman sekali lagi yang masih bertanya-tanya bagaimana mungkin, ya enggak, berpolitik atau mencalonkan kepala desa itu modal nol, ya udah pasti bisa lah, ya. Jadi teman-teman itu harus optimis, ya enggak. Jadi pencalonan kepala desa di Banjaranyar juga saat ini, ya enggak, sekaligus menjadi alat untuk menguji integritas masyarakat di desa kampung halaman saya. Artinya begini, ketika kami sudah semaksimal mungkin untuk memberikan penawaran terbaik, tetapi mohon maaf, itu tidak sesuai dengan konsep atau tidak sesuai dengan visi misi masyarakat di sana, ya nggak, mohon maaf kalau misalkan memang ternyata mengutamakannya dalam tanda kutip uang atau dan lain-lain, ya minimal kita tidak perlu dihujat. Jadi nanti ketika sedang ada diskusi kalau kesah warga, kita justru itu bisa menjadi edukasi yang positif, ya enggak. Jadi salah satu poin yang ingin saya sampaikan atau ingin saya bawa ke Tegal adalah satu, ya enggak, merubah budaya politik yang selama ini ada, mindset tentang hambur-hamburan uang, ya enggak, harus punya banyak uang, ya enggak. Kemudian juga mindset bahwa seorang bakal calon kepala desa itu akan mengumbar janji, ya enggak. Saya bisa akan memastikan bahwa saya tidak sebatas mengumbar janji, dan teman-teman yang ada di Banjaranyar sudah bisa membuktikan tentang konsep yang saya bawa. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menyampaikan ke saya, wah calon kepala desa itu pasti hanya janji-janji, yang nggak akan saya bantah, ya kan? Akan saya ajak bikin video, ya enggak. Jadi ada momentum baru bagaimana pencalonan kepala desa atau pesta demokrasi Pilkades di Banjaranyar itu akan menjadi sejarah baru, di mana kita akan mendorong semaksimal mungkin fokus dengan hal-hal yang baik. Jadi kita tidak akan fokus lagi tentang debat kusir, yang kubu-kubuan atau apa, karena saya percaya seluruh calon kepala desa yang ada di Banjaranyar semuanya memiliki niat yang baik, ya enggak. Adapun strateginya masing-masing orang itu berbeda dan kita harus menghormati itu, ya enggak. Sehingga masyarakat Banjaranyar itu nanti akan berpikir semakin maju, semakin dewasa, berpikir tentang sinergitas, berpikir tentang nilai-nilai bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi sesama umat manusia, sehingga mudah-mudahan Banjaranyar bisa semakin maju, Banjaranyar semakin sejahtera, dan tentunya ya enggak, Banjaranyar itu bisa semakin terkenal dengan hal-hal positif. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila selama proses sosialisasi, selama proses diskusi ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya, ya enggak, karena memang target saya itu membuat Banjaranyar viral, Banjaranyar terkenal, dan kita itu membangun Banjaranyar itu sebagai kampung demokrasi. Salah satu ciri demokrasi adalah kita membiasakan untuk berbeda pendapat, tetapi kita selalu berpikir dewasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.